6 kerajaan Kristen yang pernah berdiri di Indonesia. Channel Cah Solo. Bismillah, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yuk guys, Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan kaya. Sebelum terbentuk negara Indonesia modern, di bumi Indonesia pernah berdiri banyak kerajaan. Mulai dari kerajaan bercorak Buddha seperti Sriwijaya, kerajaan bercorak Hindu seperti Majapahit, dan juga kerajaan-kerajaan Islam seperti kesultanan-kesultanan yang berdiri merata dari Sumatera hingga Maluku. Kesultanan-kesultanan Islam itu punya andil besar bagi sejarah Indonesia, sehingga di masa modern ini mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Meski demikian, ternyata di Indonesia pernah berdiri beberapa kerajaan Kristen. Masuknya Kristen Protestan dan Katolik ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ternyata berpengaruh terhadap sejarah, sehingga muncul beberapa kerajaan bercorak Nasrani. Pada abad ke-16 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol berlayar ke wilayah timur Nusantara dengan misi God, Glory, and Gospel. Selain melakukan kolonialisasi, Portugis dan Spanyol juga membawa agama Kristen Katolik dalam ekspedisi penjelajahan samudera mereka. Selanjutnya, ajaran Kristen Protestan dibawa oleh para misionaris atau zending Belanda ke Kepulauan Nusantara pada abad ke-17. Tentunya bangsa-bangsa Eropa tersebut memiliki andil penting dalam mempengaruhi sejarah kerajaan-kerajaan Kristen yang pernah berdiri di Indonesia. Meskipun tidak menjadi kerajaan yang amat besar dan berpengaruh seperti kesultanan-kesultanan Islam, kerajaan Kristen di Indonesia ternyata pernah eksis. Berikut 6 kerajaan Kristen yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan Larantuka. Kerajaan Larantuka diperkirakan telah berdiri pada abad ke-13 Masehi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Awalnya kerajaan ini bukanlah kerajaan Kristen, namun menganut agama kepercayaan lokal Flores. Daerah yang menjadi wilayah kerajaan Larantuka disebut dengan nama Nusa Dipa, yang artinya Pulau Ular atau Pulau Naga. Kerajaan ini meliputi Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, dan Pulau Flores bagian timur. Kerajaan ini didirikan oleh Pati Golo Arakian dan Watowele, dan kemudian sempat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Kerajaan ini kemudian menjadi kerajaan Kristen Katolik setelah adanya hubungan dengan bangsa Portugis pada abad ke-16. Bangsa Portugis melakukan transaksi perdagangan, membangun koloni, sekaligus menyebarkan pengaruh agama Katolik di wilayah Larantuka. Dalam perjalanannya, kerajaan ini mengalami lika-liku karena terjadinya konflik antara Portugis dan Belanda. Karena sama-sama ingin menguasai wilayah Larantuka, akhirnya terjadi peperangan antara Portugis dan Belanda. Pada 20 April 1859, bangsa Portugis kalah dalam peperangan dan menyerahkan wilayah Larantuka ke tangan Belanda. Setelah Belanda kalah dari Jepang pada tahun 1942, Larantuka akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Ketika Jepang kalah dari bangsa Indonesia, kemudian Larantuka tidak lagi berstatus kerajaan dan kemudian memutuskan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu membentuk kabupaten yang bernama Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kerajaan Siau. Kerajaan Siau meliputi kepulauan-kepulauan kecil yang berada di Laut Sulawesi di sebelah utara kota Manado. Kerajaan Siau ini didirikan oleh Lokom Banua II pada tahun 1510. Awalnya kerajaan Siau menganut agama tradisional Sulawesi Utara. Namun pada tahun 1563 kerajaan Siau ini menganut agama Kristen Katolik akibat pengaruh dari bangsa Portugis dan Spanyol. Awalnya raja yang bernama Posuma dibaptis oleh Pater Magalhães dari Portugis dan kemudian seluruh rakyatnya pun mengikutinya.
Pada tahun 1677, Kerajaan Siau mengalami perubahan karena Belanda datang yang juga berimbas pada sektor keagamaan. Belanda yang menganut Kristen Protestan mendesak Raja Siau dan rakyatnya untuk memeluk agama Kristen Protestan juga sebagaimana Belanda. Kerajaan Siau berusia cukup panjang bahkan hingga Indonesia merdeka. Pada tahun 1946, kerajaan ini pernah diduduki oleh kaum pro-republik. Kemudian kerajaan Siau berakhir riwayatnya pada tahun 1956. Kerajaan Manado. Kerajaan Manado merupakan salah satu kerajaan Kristen Katolik yang berdiri di Sulawesi Utara. Kerajaan Manado wilayahnya meliputi Pulau Manado Tua, Pulau Siladen, Bunaken, Mantehage, Nain, Talise, Gangga, Bangka, Lembe, dan daerah pesisir Sulawesi Utara. Kerajaan Manado ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Bowontehu yang berdiri sejak tahun 1399. Kerajaan Manado pernah berperan penting bagi Portugal. Wilayahnya pernah menjadi gudang penyimpanan barang yang dibawa maupun dibeli oleh bangsa Portugis itu dari penduduk pribumi. Riwayat kristenisasi di Kerajaan Manado nyaris bersamaan dengan masa ketika Raja Siau dan rakyatnya dibaptis. Pemimpin Kerajaan Manado saat itu, Raja Kinalang Damopoli, pada tahun 1563 telah dibaptis bersama 1.500 orang warganya. Kerajaan Katolik Manado ini kemudian bubar pada tahun 1670 setelah berperang dengan Kerajaan Bolaang Mongondo. Setelah Kerajaan Manado ini bubar, tidak ada lagi kerajaan di wilayah Manado dan sekitarnya kecuali Kerajaan Siau dan Kerajaan Tagulandang. Kerajaan Sika. Kerajaan Sika merupakan salah satu kerajaan Kristen yang pernah berdiri di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di bagian tengah Pulau Flores. Kerajaan Sika ini menganut agama Katolik karena terpengaruh dari bangsa Portugis. Dalam perjalanannya, Kerajaan Sika mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1875, Kerajaan Sika dipecah-pecah oleh Belanda, walaupun kemudian pada tahun 1908, Kerajaan Sika kembali bersatu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Sika melebur ke dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dan kemudian pada tahun 1950-an wilayah Kerajaan Sika membentuk sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kerajaan Tagulandang. Kerajaan Tagulandang adalah sebuah kerajaan yang menguasai pulau-pulau kecil di wilayah utara Kota Manado, Sulawesi Utara. Kerajaan Tagulandang ini didirikan pada tahun 1570 oleh Ratu Lohoraung dan berakhir pada tahun 1942 di masa Raja Willem Philip Jacob Simbad. Karena pro-Belanda, Raja Jacob Simbad kemudian dihukum mati oleh Jepang. Setelah itu berakhir pula riwayat Kerajaan Tagulandang. Pada tahun 1606, Raja Roy Telet yang memerintah Tagulandang dibaptis ke agama Katolik yang dibawa oleh Spanyol dan Portugal. Namun agama Katolik tidak berkembang setelah Belanda menguasai Tagulandang pada abad ke-17 dan tidak mentolerir agama selain Kristen Protestan. Pada tahun 1733, jabatan Raja Tagulandang dibekukan oleh Belanda dan pimpinan wilayah ini diserahkan pada Kapiten Laut Belanda. Kerajaan Bolaang Mongondo. Kerajaan Bolaang Mongondo adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-13 di wilayah Sulawesi Utara. Kedatangan Belanda ke Bolaang Mongondo menjelang abad ke-17 juga membawa beberapa misi Zending untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Meskipun pada saat itu agama Islam juga mulai menyebar ke Bolaang Mongondo akibat hubungan mereka dengan kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku.
Pada tahun 1689, Raja Bolaang Mongondo, Jacobus Manopo, dibaptis dan masuk ke agama Kristen Protestan. Setelah itu, banyak penginjil Belanda yang didatangkan ke Bolaang Mongondo untuk menyebarkan agama Kristen. Penyebaran Islam dan penyebaran Kristen berdinamika dalam wilayah Bolaang Mongondo secara damai. Kristen berpengaruh kuat di lingkungan kerajaan, sementara Islam memiliki pengaruh kuat di akar rumput masyarakat Bolaang Mongondo. Selanjutnya, Raja Jacobus Manuel Manopo yang memerintah kerajaan Bolaang Mongondo antara tahun 1833 hingga 1858 memutuskan memeluk agama Islam yang kemudian berdampak pada semakin masifnya penyebaran agama Islam di wilayah Bolaang Mongondo. Agama Islam pun terus berkembang di wilayah ini dan kemudian di masa modern, agama mayoritas di wilayah Bolaang Mongondo adalah agama Islam. Demikian ulasan singkat tentang 6 kerajaan Kristen yang pernah berdiri di Indonesia. Thanks for watching, terima kasih. Alhamdulillah, wassalamualaikum.